Hujan, karya author Neneng Susanti. Episode ke-42. Selamat mendengarkan. Sini bibirnya, gue cium dulu. Air langsung meraih tenggok Hujan yang sudah menggeser duduknya, langsung melumat habis bibir ranum sang istri untuk ia nikmati. Ia menyesapnya dengan begitu lembut sambil menggigit-gigit kecil agar Hujan mau sedikit membuka mulutnya. Kini lidahnya mulai bermain, mencari kenikmatan yang lain. Pemuda berusia 19 tahun itu kini sudah semakin mahir bermain dengan rongga mulut sang istri. Ia tak memberi sedetik pun waktu untuk Hujan mengambil napas. Sampai akhirnya gadis itu hanya bisa mencengkram kuat-kuat bau air. Hujan membuang napas kasar setelah mendorong paksa dada suaminya. Mati gue lama-lama sentak Hujan dengan wajah merah dan napas tersengal. Kenapa? Kan enak, jawabnya sambil mencoba ingin mengulanginya lagi, namun buru-buru Hujan menghindarinya. Udah gue telat. Hujan yang hendak membuka pintu mobil kembali dicekal. Belajar yang rajin ya istriku, keke air setelah mencium kening Hujan. Ucapan manisnya membuat kedua pipi Hujan langsung merah merona menahan malu. Maaf ya, gue janji gak akan ganggu waktu kuliah lu lagi, bisik air pelan sambil meremas satu bukit bagian kanan milik sang istri dengan lumayan keras, sampai Hujan harus meringis karena kaget. Iseng banget sih, sentak Hujan. Ia tahu suaminya hanya menggoda. Habis gemes, pengen bejek-bejek, saut air sambil tertawa. Lu kira gue parutan kelapa? Oceh Hujan sembari merapikan bajunya. Air menangkup wajah bulat sang istri dan kembali diciuminya berkali-kali. Udah dada keke Hujan. Dada Jan, Hujan deres yang takut petir, saut air sambil tertawa. Sialan lu. Air tak langsung menyalakan mesin mobilnya. Matanya masih menatap punggung sang istri yang perlahan semakin jauh dan hilang dari pandangannya. Setelah itu, barulah ia melanjutkan lagi perjalanan menuju kantor papahnya. Senyum manis terlihat begitu jelas di wajah pengantin baru itu. Malah ia sesekali menggigit bibir bawahnya sendiri jika mengingat ciumannya bersama gadis halalnya itu. Setiap kali ia melakukannya, selalu ada sensasi berbeda yang ia rasakan. Itulah yang membuat ia ingin lagi dan lagi. Hujan bagai candu baginya. Mobil terparkir di lobi gedung pencakar langit milik keluarganya, yang sudah pasti beberapa tahun kemudian tentu akan turun pada dirinya sebagai anak dan cucu pertama Rardian. Tentu hak waris pun akan jatuh pada air lebih banyak. Semua yang melihat kedatangannya langsung menunduk sopan sambil tersenyum seramah mungkin. Hal dan sikap yang membuat air kadang malas datang ke kantor, tapi rasa rindunya pada sang mama ternyata mengalahkan segalanya. Air mengetuk pintu kaca ruangan papanya sedikit keras, karena yang ia tahu jika ada mamanya di dalam, pria itu seringkali mendadak tuli jika ada yang mengganggunya. "Pah!" teriak Air, sampai sekretaris dan asisten Reza harus mengulum senyum. Mereka sudah tahu kebiasaan anak bosnya itu. Lama banget oceh si sulung saat mamanya membuka pintu. Anak baik harus sabar, kekeh Melisa setelah mencium anak kesayangannya yang semalam tak tidur di apartemen. Sabar apa dulu nih? Reza yang baru keluar dari kamar mandi langsung melempar senyum terbaiknya. Pria yang baru membersihkan dirinya itu sudah siap memberikan siraman rohani untuk anak cengengnya. "Pah!" seru Air yang sudah bermanja dalam pelukan Reza. "Apa?" jawab Reza sambil mengusap kepala Air. "Kakak tidur di mana tadi?" tanya Reza. "Tidur di mana ya? Kakak lupa," jawab Air yang mendadak amnesia. "Masa lupa? Atau jangan-jangan ini kesini masih ngelindur ya?" Kekeh papanya membuat Air merengut. "Kakak tidur di kelas Hujan. Masa dia ninggalin kakak di rumahnya, Pak? Ya kakak langsung susulin ke kampus buat lanjutin tidur. Semalam kakak gak bisa tidur, jadinya tidur mau pagi. Pas Hujan berangkat kuliah kakak gak tahu." Adunya panjang lebar menceritakan apa yang ingin papanya dengar.
Begitulah interaksi yang selalu Reza dan Air lakukan saat si sulung melakukan kesalahan. Kakak nggak boleh gitu. Kakak cuma tidur, Pak, nggak ganggu Hujan belajar. Jawabnya meyakinkan Reza kalau ia hanya ingin tidur ditemani sang istri. Papa tahu, tapi kan ada cara lain, Kak. Cara lain apa? Tanya Air. Kan bisa ajak Hujan ke hotel. Episode ke-43. Selamat mendengarkan. Reza mendapat pukulan bertubi-tubi dari Melisa saat suaminya itu justru menjerumuskan anak kesayangannya menjadi lebih parah. Kok mama pukulin papa sih malahan? Protes Air. Pokoknya kakak nggak boleh dengerin ucapan papa, kata Melisa dengan lirikan tajam ke arah sang suami yang masih meringis kesakitan karena bahunya menjadi sasaran empuk Humairahnya. Papa kan bener, Mah. Harusnya memang kakak bawa Hujan ke hotel daripada kakak tadi tidur di kelas, ujar si sulung pembela papanya. Nah kan, aku bener ah. Papa juga, kenapa baru bilang sekarang? Ia kini malah menyalahkan papanya. Ya ampun kakak, pekik Melisa gemas pada anaknya itu. Dua pria paling berharga dari dalam hidupnya malah asyik menertawakannya. Jika sudah begini, biasanya Bumi yang selalu merentangkan tangannya untuk memeluk wanita itu. Kalian jahat, keluh Melisa. Air dan Reza yang tahu jika Melisa sedang merajuk, langsung datang menghampiri, menenggelamkan tubuh langsing itu dalam dekapan mereka. Sayang mama banyak-banyak, ucap mereka secara berbarengan. Waktu sudah hampir sore, kini saatnya ia menjemput kembali sang istri di kampus. Air memilih menunggu dalam mobil sambil bermain game untuk mengusir rasa bosannya, karena pesan dan teleponnya masih diabaikan oleh Hujan. Hal yang paling dibenci olehnya saat keduanya berjauhan. Berkali-kali ia melirik ke arah gedung tempat di mana sang istri kemungkinan masih di sana. Niat hati ingin menyusul akhirnya ia urungkan saat bayangan sosok gadis yang ia tunggu akhirnya datang. Langkahnya begitu lemas, terlihat tak ada ekspresi apapun di wajahnya. Air langsung keluar untuk membukakan pintu. Setelah Hujan masuk, ia pun langsung menyusulnya dan duduk di balik kemudi. Mau langsung pulang? Tanya Air yang hanya dibalas anggukan oleh Hujan. Gadis itu bersandar lemah dengan hembusan napas pelan. Tak ada obrolan apapun selama perjalanan pulang ke rumah bunda, karena sepertinya gadis itu terlelap karena kelelahan. Mobil sudah ia parkirkan di garasi, tak ada mobil bunda di sana. Pertanda wanita berkacamata itu tak ada di rumah. Jan, udah sampai, bisik Air sambil mengguncang pelan bau istrinya. Gadis itu hanya bergeliat kecil dengan mata masih tertutup rapat. Ketidaksadaran Hujan menjadi kesempatan untuk pemuda yang kini otaknya tak lagi beres. Nyicil dikit ya dari sekarang, keke Air. Ia mulai mencium pelan bibir istrinya dengan tangan yang tak lupa sudah ada di bagian pinggang ramping Hujan. Ciuman yang tadinya hanya keisengan semata, ternyata menuntut lebih saat tanpa sadar Hujan justru sedikit membalasnya. Tentu, itu membuat Air semakin bersemangat mencumbu, apalagi saat mendengar desahan kecil keluar dari bibir istrinya. Ia yang semakin tak kuat menahan gejolak kelelakiannya, mulai merasa pusing sendiri. Jan, terusin di kamar yuk, ajak Air dengan suara seraknya. Gadis itu mengerjap saat ia merasakan geli di perutnya karena sentuhan dan usapan Air. Udah sampai? Tanya gadis itu dengan suara serak khas bangun tidur. Udah, yuk masuk, ajaknya lagi tak sabar. Air membantu Hujan membuka seatbeltnya. Keduanya langsung turun menuju pintu utama. Bunda belum pulang? Tanya Air. Bunda pulang malam katanya, lagi ada urusan, jawab Hujan. Air yang mendengar penjelasan sang istri langsung tersenyum puas. Mereka kini sudah masuk ke dalam rumah. Hujan menghentikan langkahnya saat melihat ruang tamu yang sedikit berantakan. Lu beneran ganti semua? Tanya Hujan. Ia yang tak tahu apa-apa diberi kabar oleh bunda saat barang baru pesanan Air datang. Iya, gak apa-apa kan? Maaf, gak enak ya kasurnya.
Semalam pasti gerang gak ada AC. Ucap Hujan tak enak hati dengan kesederhanaan yang ia jalani. Gak gitu, cuma mau lebih nyaman aja, kata Air. Makasih banyak ya, Ai. Hujan berhambur memeluk tubuh tinggi Air. Keduanya berpelukan di ruang tengah begitu hangatnya. Air menciumi pucuk kepala sang istri sebelum akhirnya mereka masuk ke dalam kamar. Ai, mandi dulu sana. Tita Hujan yang duduk di meja belajar sedang merapikan barangnya. Mandi berdua yuk, ajak Air yang kini sudah duduk di tepi ranjang barunya yang begitu empuk. Enggak ah. Air mencibir ke arah sang istri, lalu bangun dan langsung memeluknya dari belakang. Tar malam ya, pintanya lagi dengan senyum menggoda. Mandi dulu sana, gue pesen makanan dulu. Hujan masih mengalihkan pembicaraan. Janji dulu. Ai, mandi dulu ya ganteng. Rayu Hujan lagi. Pemuda itu akhirnya pasrah dan keluar dari kamar setelah mengambil handuk serta perlengkapan mandinya. Hujan menghela napas saat Air sudah menghilang dari balik pintu. Bukan ia tak ingin melakukannya, tapi begitu banyak yang ia pikirkan, termasuk tugas kuliahnya yang sangat menyita waktu dan juga menguras otak. Maaf, gue udah lakuin kesalahan besar.